Di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang memiliki dua orang putri yang bernama Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Mereka berdua merupakan seorang putri raja yang memiliki paras yang cantik. Namun, Chandra Kirana lah yang paling cantik. Mereka berdua merupakan seorang putri raja. Namun, Chandra Kirana lah yang paling disayangi oleh rakyat-rakyatnya. Karena Chandra Kirana tidak hanya memiliki paras yang cantik, namun Chandra Kirana juga memiliki hati yang baik. Sedangkan sang Dewi Galuh memiliki sifat yang mudah iri terhadap kakaknya dan menimbulkan rasa kebencian di dalam dirinya. Lalu tumbuhlah mereka berdua menjadi dewasa. Sang raja merasa bahwa Chandra Kirana sudah cukup untuk menikah. Sang raja bertanya kepada Chandra Kirana, "Wahai putriku, apakah engkau mau aku jodohkan dengan putra kerajaan lain?" Sang Chandra Kirana menjawab, "Iya." Kemudian sang Dewi Galuh mendengar percakapan tersebut dan merasa iri, karena sebenarnya adalah Dewi Galuh menyimpan rasa kepada sang calon dari Chandra Kirana. Lalu sang Dewi Galuh menemui seorang penyihir dan berkata, "Nenek, aku butuh bantuanmu." Sang nenek pun tertawa dengan terbahak-bahak dan menjawab, "Pasti, aku akan membantumu, sang Dewi." Lalu pada suatu hari, sang Chandra Kirana bermain di sekitar pantai. Ia merasa bahagia karena rencana sang ayah yang akan menjodohkannya, karena sebenarnya dia menyimpan rasa kepada sang calon. Di situ sang penyihir datang, lalu Chandra Kirana berkata, "Siapa kamu?" Sang penyihir tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku." Kemudian sang nenek sihir membaca mantra, "Wahai Chandra Kirana, kukutuk engkau menjadi keong emas." Seketika sang Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong emas. Kemudian sang nenek sihir merasa bangga akan karyanya tersebut. Sang nenek sihir meninggalkan Chandra Kirana yang telah berubah wujud menjadi keong emas sendirian di situ. Kemudian datanglah sang ombak besar dari pantai dan menghanyutkan Chandra Kirana. Ketika sang nenek tersebut mencari ikan keesokan harinya, sang keong tersebut berubah wujud menjadi Chandra Kirana kembali. Sang Chandra Kirana di situ memasak untuk sang nenek karena ingin membalas budi karena sang nenek telah menolongnya kemarin. Saat kembali ke rumah, sang nenek dikejutkan dengan keadaan rumahnya yang sudah bersih dan tersedia makanan enak. Dan kejadian itu berulang secara terus-menerus. Kemudian pada suatu hari, sang nenek tidak berangkat untuk mencari ikan. Akan tetapi, dia mengintip kegiatan apa saja yang ada di rumahnya. Dia melihat sebuah keajaiban, yaitu sang keong berubah menjadi seorang yang putri cantik. Di situ sang nenek langsung masuk ke dalam rumah. Sang Chandra Kirana terkejut. Kemudian sang Chandra Kirana menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada nenek tersebut. Di lain tempat, sang Raden tidak percaya bahwa Chandra Kirana pergi begitu saja. Sang Raden bertujuan untuk mencari Chandra Kirana. Akan tetapi, sang Dewi Galuh mengetahui rencana tersebut dan kemudian dia meminta tolong kembali kepada sang nenek penyihir. Sang nenek penyihir berubah bentuk menjadi gagak yang dapat berbicara. Dan di situ dia menyesatkan Raden untuk ke tempat-tempat sepi agar tidak menemukan Chandra Kirana. Di situ sang Raden mengetahui bahwa gagak tersebut adalah seorang nenek sihir yang jahat. Dia bertujuan Di situ sang Raden mengetahui bahwa sang gagak merupakan nenek sihir yang jahat. Setelah mengetahui itu, dia semakin yakin untuk mencari sang Chandra Kirana sampai menghabiskan bekalnya. Kemudian sampailah dia di mana desa tempat nenek tua tersebut tinggal.
Sampainya sang Raden di desa nenek tua tersebut tinggal, sang Raden bertujuan untuk meminta makan di rumah sang nenek tua tersebut. Akan tetapi, betapa terkejutnya sang Raden saat melihat Chandra Kirana di rumah tersebut. Sang Chandra Kirana pun sama kagetnya akan kedatangan sang sarang Raden. Di situ patahlah kutukan sang nenek sihir tersebut untuk menjadikan Chandra Kirana seorang keong mas selamanya. Lalu mereka berdua akhirnya menikah. Sang nenek tua tersebut diboyong ke istana. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.